Baiklah, kita lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan, maka hari ini kita lanjutkan ke komponennya, di mana komponen itu nanti yang akan kita bahas ada kedatangan konsumen dan antrian, lalu ada juga fasilitas pelayanan. Kita langsung saja masuk ke pola kedatangan. Pola kedatangan, nah ini, jadi ada dalam suatu sistem antrian itu ada komponen. Ada 3 jenis, yaitu ada kedatangan, ada antrian, dan ada fasilitas pelayanan. Jadi kedatangan di sini itu adalah populasi input yang akan dilayani. Ini tergantung dari sistem antriannya ya. Bisa antriannya itu adalah manusia atau mungkin juga barang atau juga misalkan pesawat terbang. Nah, kedatangan itu adalah merupakan kedatangan pelanggan atau populasi dalam sistem antrian di selang waktu tertentu. Jadi dia ada batasan waktunya, misalkan per jam atau mungkin per menit atau per hari. Di mana dalam kedatangan itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah populasi kedatangannya, lalu ada pola kedatangan, ada panjang antrian, dan ada perilaku orang ketika berada dalam sistem antrian. Nah, populasi kedatangan itu ada 2 jenis, ada yang finite dan ada yang infinite. Jadi maksudnya di sini kalau misalkan yang finite itu dia populasi kedatangannya itu terbatas. Kalau infinite itu tidak terbatas. Yang menjadi penentu apakah dia terbatas atau tidak terbatas itu bergantung pada populasi dari antriannya itu besar atau kecil. Contohnya populasi kedatangan yang infinite itu adalah antrian kendaraan di pintu masuk tol misalkan. Tol itu kan panjangnya berpuluh-puluh kilometer ya, bahkan ada yang menghubungkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Maka populasi kedatangan mobil di pintu tol itu termasuk ke infinite atau tidak terbatas. Kalau yang umum biasanya itu adalah yang finite atau yang terbatas, misalkan di bank, lalu di layanan rumah sakit, atau juga misalkan di supermarket, itu dia masuk ke finite karena populasinya termasuk dalam populasi yang kecil. Lalu yang kedua adalah pola kedatangan, itu bisa teratur, bisa acak. Ini adalah waktu kedatangannya maksudnya. Kalau misalkan teratur itu misalkan setiap 5 menit itu pasti ada konsumen yang masuk. Tapi kalau acak itu misalkan konsumen 1 datang pada 5 menit pertama, konsumen 2 3 menit, konsumen 3 10 menit. Maka itu termasuk dalam pola kedatangan yang polanya itu acak. Kalau panjang antrian itu bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Nah, ini berhubungan dengan populasi kedatangan tadi. Kalau misalkan di jalan tol, maka panjang antriannya itu tidak terbatas. Jumlah mobil yang antri itu bisa sangat besar karena space dari antriannya itu juga besar. Tapi kalau di tempat yang terbatas atau space-nya terbatas, maka otomatis panjang antriannya juga terbatas. Lalu perilaku ini adalah perilaku dari customer terhadap sistem antrian itu. Bisa reneging atau batal mengantri, atau batal masuk dalam sistem antrian, bisa juga balking atau penolakan, dan juga bisa joki atau pindah jalur. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah ini, jadi sifat kedatangan. Kalau misalkan yang sering dipakai itu adalah pola kedatangan acak, di mana pada pola kedatangan acak ini dapat digambarkan dengan distribusi statistika, bisa eksponensial, bisa juga Poisson. Dia ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah kedatangan per satuan waktu, artinya berapakah jumlah orang, ini saya asumsikan biar gampang orang saja ya. Berapakah jumlah orang atau jumlah customer yang datang pada setiap satuan waktu. Misalkan satuan waktunya jam, contohnya ada 10 customer yang datang di bank pada setiap jam. Artinya dalam 1 jam itu ada 10 customer yang masuk dalam sistem antrian. Lalu bisa juga yang kedua, distribusi waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan itu maksudnya adalah waktu antara kedatangan 2 pelanggan yang berurutan di fasilitas pelayanan atau yang masuk ke dalam sistem antrian. Contohnya misalkan rata-rata jarak kedatangan 2 customer adalah 6 menit. Berarti setiap 6 menit itu ada 1 customer yang masuk. Jadi misalkan customer kedua
masuk, maka customer ketiga itu masuk 6 menit kemudian. Maka ini termasuk dalam distribusi waktu antar kedatangan. Jadi waktu yang menjadi jeda kedatangan dari dua pelanggan yang berurutan. Nah, kedatangan itu digambarkan dengan jumlah satuan waktu. Dan bila terjadi secara acak, maka informasi penting yang harus kita ketahui adalah berapa sih peluang sebanyak N kedatangan dalam periode waktu tertentu. Misalkan peluang 10 orang datang atau 10 customer datang dalam waktu 1 jam di suatu bank misalkan. Itu peluangnya berapa? Nah, jika kedatangan diasumsikan terjadi dengan kecepatan rata-rata konstan dan independen satu dengan lainnya, maka distribusi kedatangan ini disebut dengan distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson itu kecepatan rata-ratanya konstan. Rata-rata ya, bukan setiap waktunya harus sama. Misalkan pelanggan 1 6 menit, pelanggan 2 6 menit, tapi rata-ratanya yang konstan. Jadi kalau dijumlah dibagikan itu rata-ratanya konstan. Dan dia independen atau tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, distribusi Poisson itu banyak digunakan sebagai aplikasi distribusi statistika. Bisa misalkan kedatangan pasien di rumah sakit, bisa juga kedatangan kendaraan di pintu tol, dan sebagainya. Semua kedatangan digambarkan dengan variabel acak, integer, non-negatif. Jadi dia itu diskrit ya, termasuk dalam ini diskrit 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan dalam 30 menit ada sebanyak 3 pesawat yang antri untuk take off. Jadi dia integer atau bilangan bulat dan harus non-negatif. Itu sifat dari jumlah dari kedatangan. Nah, ciri-ciri dari distribusi Poisson itu adalah rata-rata jumlah kedatangannya itu bisa diestimasi dari data sebelumnya. Jadi misalkan kita punya data prior information atau data di periode sebelumnya, itu bisa kita gunakan untuk menghitung rata-rata jumlah kedatangan di periode sekarang. Probabilitas N kedatangan dalam waktu T, jadi ada N kedatangan yang mau dicari dalam T satuan waktu, itu rumusnya adalah Pn, T sama dengan eksponensial atau E ini adalah bilangan natural, E pangkat min lambda T dikalikan dengan lambda T pangkat N dibagikan dengan N faktorial, di mana lambda itu adalah rata-rata kedatangan persatuan waktu. Jadi rata-rata kedatangan persatuan waktu itu definisinya adalah rata-rata customer yang masuk dalam sistem antrian per jam misalkan, atau per 30 menit. Kalau T itu adalah periode waktu pengamatan. Misalkan kita mau mengamati dalam 1 jam itu kira-kira berapa sih peluang ada 10 kedatangan misalkan. Kalau N itu adalah jumlah kedatangan dalam waktu T, jadi bedanya ya antara lambda dengan N. Kalau lambda itu adalah rata-rata kedatangan, jadi rata-ratanya. Lambda ini biasanya diperoleh dari prior information atau dari data sebelumnya. Sedangkan N ini adalah jumlah kedatangan yang mau kita cari. Jadi berapa sih jumlah kedatangan dalam waktu T dengan menggunakan rata-rata kedatangan di periode sebelumnya. Sedangkan Pn, T itu adalah probabilitas atau peluang terjadinya N kedatangan dalam waktu T. T-nya bermacam-macam ya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Disesuaikan dengan lambdanya. Jadi kalau misalkan lambdanya ada 3 orang per 30 menit. Kalau misalkan T-nya dalam satuan jam, berarti ada 6 orang per 1 jam. Jadi disesuaikan antara periodenya dengan periode waktu untuk T dan satuan waktu untuk lambda. Ini harus sama. Nah, di sini ada contoh, misalkan rata-rata dalam 1 jam itu ada 40 mobil yang masuk ke pintu tol Madiun dan kedatangannya mengikuti distribusi Poisson. Berapakah peluang tepat 40 mobil yang masuk di pintu tol dalam waktu 1 jam? Nah, berarti kita tulis dulu ya yang diketahui. Diketahuinya misalkan di sini ya, diketahui adalah lambda. Lambda adalah rata-rata kedatangan persatuan waktu. Nah, di sini rata-rata dalam 1 jam ada 40 mobil, berarti lambdanya adalah 40. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah peluang tepat 40 mobil yang masuk di pintu tol? Berarti N-nya itu adalah 40. Dalam waktu 1 jam, berarti T-nya itu juga
T-nya adalah 1 jam. Kalau misalkan di sini itu 30 menit, terus di sini 1 jam, berarti di sini dibuat 2, atau yang di sini dibuat rata-ratanya menjadi 20, seperti itu. Jadi di sini satuan di lambda dengan satuan di T-nya harus sama. Nah, yang dicari adalah peluang ada 40 mobil dalam waktu 1 jam. Rumusnya saya kembalikan dulu ke yang tadi ya, E pangkat min lambda T, berarti E pangkat min 40 dikalikan dengan lambda kali T, berarti 40 pangkat N, N-nya 40, dibagi dengan 40 faktorial. Ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan Excel saja, jadi tidak usah dihitung manual. Caranya seperti ini, sebentar. Kita masuk ke Excel ya. Nah, jadi di sini bisa pakai N, bisa pakai X sama. Lambdanya dimasukkan 40, X-nya juga 40. Yang mau kita cari itu sebetulnya yang bawah ini ya. Jadi berapakah peluang ada tepat 40 mobil yang masuk ke pintu tol dalam waktu 1 jam. Nah, caranya begini. Sama dengan Poisson. Poissonnya ini ada 2. Ada Poisson dot distribution, ada juga yang hanya Poisson. Yang bawah ini tersedia untuk Office 2011 ke bawah kalau nggak salah. Kalau yang atas ini 2011 ke atas. Hasilnya sama. Fungsinya juga sama. Saya pakai yang atas. Kita butuh X. X itu adalah berapa sih peluang nilai yang mau kita cari. Jadi kalau tadi misalkan berapakah ini ya, yang di sebelumnya tadi, berapakah peluang tepat 40 mobil? Oh, berarti X-nya 40. X-nya dimasukkan, titik koma. Min itu sama dengan lambdanya. Jadi lambdanya adalah 40 juga. Nah, di sini kumulatifnya itu ada true dan ada false. Pilih true jika yang mau dicari adalah peluang kendaraan yang masuk itu kurang dari 40. Kurang dari atau sama dengan 40. Tapi karena yang mau kita cari itu adalah tepat 40, berarti kita pilih yang false. Lalu tekan enter. Maka peluangnya adalah 0,063. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa itu ya, kita copy paste dulu di sini kesimpulannya. Kesimpulan, jadi peluangnya adalah 0,063 terdapat 40 terdapat tepat 40 mobil yang masuk di pintu tol dalam waktu 1 jam. Nah, seperti ini kesimpulannya. Jadi peluangnya adalah 0,063 terdapat tepat 40 mobil yang masuk di pintu tol dalam waktu 1 jam. Nah, kalau misalkan peluang yang berapa sih kalau kurang dari 40? Kurang dari 40 berarti ya 0,541918. Atau ini saya bulatkan 3 angka di belakang koma semua. Nah, jadi ada 0,542 peluangnya, itu terdapat kurang dari atau sama dengan 40 mobil. Berarti kalau pertanyaannya berapakah peluang mobil yang masuk itu lebih dari 40, berarti caranya adalah 1 dikurangi dengan peluang yang jumlah mobil kurang dari sama dengan 40. Jadi 1 dikurangi yang ini, yang true. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sifat dari kedatangan. Perilaku kedatangan itu ada 3. Perilaku kedatangan itu adalah populasi yang akan dilayani itu akan membentuk suatu perilaku sebagai reaksi dari sistem antrian. Yang pertama adalah reneging. Seseorang sudah masuk ke dalam antrian, namun sebelum masuk ke fasilitas pelayanan sudah meninggalkan sistem antrian. Misalkan di bank, orang sudah masuk ke banknya, dia mau ke teller misalkan, tapi karena sudah menunggu 1 jam, belum dilayani, maka dia keluar dari bank. Itu namanya adalah reneging. Kalau bailking itu seseorang yang tidak masuk antrian dan langsung meninggalkan sistem antrian. Sama ya contohnya misalkan di bank, dia baru sampai di depan banknya, tapi melihat ke dalam bank sudah penuh. Jadi dia tidak sampai mengambil nomor antrian, langsung meninggalkan bank tadi. Itu namanya bailking. Kalau jogging itu adalah seseorang yang pindah-pindah antrian. Misalkan
orang yang mau membayar di kasir di supermarket. Itu misalkan ada 3 server atau ada 3 kasir, awalnya dia antri di kasir 1 misalkan. Karena dia melihat kecepatan antriannya itu lebih baik di kasir 3, maka dia pindah ke kasir 3. Itu namanya jogging. Nah, berikutnya adalah fasilitas pelayanan. Dalam fasilitas pelayanan itu ada 4 elemen yang penting. Yang pertama adalah tata letak secara fisik dari suatu sistem antrian, jadi tata letaknya. Yang kedua jumlah servernya, jumlah server ini berhubungan dengan tata letak. Lalu yang ketiga adalah disiplin antrian dan yang keempat adalah waktu pelayanan. Yang pertama ini saya jadikan satu ya antara jumlah dengan tata letak. Jadi jumlah dan letak atau layouting itu nanti ada 4 macam. Yang pertama adalah sistem antrian jalur tunggal. Ada single channel, single server, dan single phase atau satu single fase. Jadi dalam satu sistem antrian ini hanya ada satu antrian dan ada satu jenis pelayanan. Tuh ya, jadi hanya ada satu fasilitas layanan, satu jenis, dan satu antrian. Contohnya misalkan ketika kalian beli minuman misalkan ya, minuman iced tea misalkan, itu hanya ada satu pelayan atau hanya ada satu penjual, antriannya ya hanya di penjual itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sistem antrian jalur tunggal tahapan berganda atau single channel, single server, multi-phase. Jadi dalam sistem antrian itu ada lebih dari satu jenis layanan, tetapi setiap jenis layanannya hanya memiliki satu server. Contohnya misalkan di tempat makan. Di tempat makan itu tahapan pertamanya adalah misalkan yang ini ya, yang take away misalkan ada antrian, lalu masuk ke pelayanan jenis 1. Pelayanan jenis 1 ini misalkan pembayaran. Setelah dia bayar sesuai dengan pesanannya, maka dia masuk ke pelayanan jenis 2, yaitu pengambilan barangnya. Setelah masuk ke pelayanan jenis 2, pelanggan tadi keluar dari sistem antrian. Jadi yang diberi kotak garis putus-putus ini adalah sistem antriannya. Yang kedua itu bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama jenis pelayanannya hanya 1. Yang kedua itu jenis pelayanannya ada 2, tetapi di masing-masing jenis pelayanan itu hanya terdapat satu server atau satu layanan. Yang ketiga adalah sistem antrian jalur tunggal satu tahap. Jadi single channel, multi server, single phase atau hanya punya satu jenis layanan, tetapi dalam satu jenis layanan itu dia punya lebih dari satu server. Misalkan adalah antrian di SPBU. Jadi jenis antriannya kan sama, dia sama-sama mengisi bahan bakar, entah itu Pertamax, Pertalite, atau mungkin solar. Nah ini ada pelayanannya ada dua nomor, ada pelayanan nomor 1 dan ada pelayanan nomor 2. Tapi jenis pelayanannya itu sama. Jadi jenisnya sama, jenis 1 semua, tapi jumlah servernya itu ada 2. Kalau yang keempat itu adalah sistem antrian jalur berganda, tahapan berganda, multi-channel, multi-server, multi-phase. Jadi ada 2, kalau di contohnya ini ya, pelanggan masuk, lalu ada antrian. Ada pelayanan jenis 1 nomor 1, ada pelayanan jenis 1 nomor 2, ada pelayanan jenis 2 nomor 1, dan ada pelayanan jenis 2 nomor 2. Contohnya adalah di bank ketika customer mau membuka rekening. Nah, ketika mau membuka rekening, itu pelayanan nomor 1-nya atau pelayanan jenis 1-nya itu adalah ke customer service dulu untuk membuka tabungan atau membuka rekening. Berikutnya, setelah kita punya tabungan atau punya rekening, maka kita harus menyetorkan tabungan awal atau setoran minimal ke pelayanan jenis 2, di mana pelayanan jenis 2-nya ini adalah tellernya. Jadi kalau mau buka rekening tabungan, masuk ke pelayanan jenis 1 dulu, customer service, biasanya lebih dari 1, baru masuk ke teller, biasanya juga lebih dari 1. Itu contoh dari sistem antrian tipe 4. Nah, yang terakhir itu adalah fasilitas pelayanan. Disiplin antrian itu ada 3, ada prioritas, ada first come first serve, dan ada kombinasi dari keduanya. Prioritas itu dibagi menjadi 2, ada disiplin preemptif dan ada disiplin non-preemptif.
Yang disiplin preemptif itu berlaku saat pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, maka pelanggan tersebut langsung dapat dilayani, meskipun pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah berada dalam proses pelayanan. Yang kedua adalah disiplin non-preemptif, berlaku ketika pelanggan dengan prioritas lebih tinggi memasuki sistem, itu baru akan dilayani setelah sebuah pelayanan yang sedang berlangsung terselesaikan. Jadi kalau yang preemptif itu pelanggan dengan prioritas lebih tinggi masuk, maka pelanggan prioritas lebih rendah itu dihentikan dulu proses pelayanannya, diutamakan yang prioritasnya lebih tinggi. Kalau yang non-preemptif ditunggu dulu sampai servernya itu kosong, baru prioritas lebih tingginya masuk. Biasanya yang antrian menggunakan prioritas ini antrian-antrian yang ada emergency ya di situ. Jadi misalkan pasien yang mau masuk ke IGD itu rawat inapnya didahulukan misalkan. Nah, itu disiplin antriannya masuk ke dalam jenis prioritas. Yang banyak digunakan itu adalah first come first serve atau FCFS. Orang yang lebih dahulu datang, ini datang ya, typo. Orang yang lebih dulu datang akan mendapatkan pelayanan lebih dulu. Biasanya di fasilitas pelayanan itu yang banyak digunakan adalah disiplin antrian tipe kedua. Yang ketiga adalah kombinasi prioritas dan FCFS. Misalkan pembeli yang membeli dengan menggunakan keranjang di supermarket itu biasanya disediakan counter pembayaran sendiri, terutama saat peak season ya, misalkan mau lebaran atau saat long weekend, itu biasanya di supermarket dibagi menjadi dua jenis pembayaran, yang menggunakan keranjang dan yang menggunakan troli. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pelanggan yang menggunakan keranjang ini tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani pembayarannya. Atau bisa juga kombinasi prioritas dan FCFS ini digunakan untuk jenis pembayarannya. Yang tunai dengan yang menggunakan kartu kredit atau debit itu dipisahkan. Itu bisa juga digunakan di sistem antrian. Nah, berikutnya adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan itu bisa menggunakan waktu pelayanan konstan dan ada waktu pelayanan acak. Waktu pelayanan konstan itu jika waktu yang digunakan untuk melayani satu pelanggan dengan pelanggan lainnya itu cenderung sama. Kalau yang pelayanan acak itu masing-masing pelanggan dilayaninya berbeda. Biasanya diasumsikan dia itu berdistribusi eksponensial. Kalau yang waktu pelayanannya konstan, jarang ya, yang banyak digunakan itu adalah waktu pelayanan acak. Karena waktu pelayanan itu bergantung pada kepentingan customer-nya. Misalkan kalau di supermarket ya, waktu pelayanannya kan tergantung dari berapa banyak kebutuhan yang dibeli oleh customer atau oleh konsumen. Oke, jadi untuk yang kedatangan itu cukup sampai di sini ya penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya nanti kita masuk ke model matematikanya.